Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Regress S-Class Adventurous Quest Life. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Pada part kali ini dibuka dengan Babangkan yang bertanya tentang maksud dari setumpuk uang. Lalu Mas Aki menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Padahal Mas Aki hanya bisa mengatakan tentang kejadian masa depan yang dia alami. Jika kau bekerja sama denganku, aku akan membuat tumpukan uang untukmu. Babangkan tentunya tidak langsung percaya begitu saja. Mas Aki pun tidak heran dengan sikap dari Babangkan. Makanya itu menurut Mas Aki Mbak Alis itu cukup spesial. Tapi Mas Aki tidak bisa mundur saat ini. Dia lalu mencoba untuk membuktikan kemampuannya pada Babangkan. Babangkan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dengan wajah meledek Babangkan berkata, "Apa kau mau meramal cuaca?" Kemudian Mas Aki menunjukkan foto seseorang di handphonenya. Pria ini, dalam waktu dekat, dia akan terlibat kecelakaan lalu lintas dan ditangkap karena kasus tabrak lari. Sebelum kabur, dia menabrak korban satu kali lagi dengan mobilnya. Dia akan dijatuhi hukuman berat. Tentu Babangkan kaget dan tidak percaya. Karena orang itu merupakan orang yang dia kenal, dia lalu menanyakan bukti pada Mas Aki. Kemudian Mas Aki mengajak Babangkan untuk bertaruh. Mas Aki menuliskan nomor ponselnya di kertas, kemudian memberikannya pada Babangkan. "Jika prediksiku benar terjadi, hubungi aku." Sambil pergi Mas Aki menambahkan, "Kau mau uang kan? Aku akan menunggumu." Melihat kepergian Mas Aki, Babangkan hanya terdiam. Lalu dia meremas kertas yang diberikan Mas Aki. Dasar orang sinting. Babangkan membuang kertas itu ke tempat sampah. Dan keesokan paginya di sebuah berita. Pagi ini anggota Kongres Dewan Perwakilan dinyatakan bersalah atas dugaan kecelakaan lalu lintas. Setelah korban ditabrak oleh mobil tersangka, dia mencoba kabur dan menabrak si korban satu kali lagi. Tentulah Babangkan sangat terkejut mendengar fakta itu. Dia langsung menelpon Mas Aki. "Aku sudah menunggumu. Ini sungguh terjadi. Apa yang kau lakukan?" "Tidak ada, aku hanya melihat masa depan. Datanglah ke tempat yang aku sebutkan sekarang. Aku menunggumu di tempat di mana uang diproduksi." Babangkan pun bergegas menuju ke tempat yang disebutkan Mas Aki. Dan setelah datang ke tempat itu, mulutnya kembali dibuat menganga. Soalnya itu adalah tempat pembuangan sampah dan jian. Mas Aki pun menghampiri Babangkan yang masih terkejut. "Kamu sudah datang." Tahu yang datang Mas Aki, Babangkan langsung marah. "Apa maksudnya tempat di mana uang diproduksi? Jelas-jelas ini cuma tumpukan sampah." Lalu dijelaskan oleh Mas Aki, ini adalah tempat di mana limbah dan jin dibuang. Petualang selalu membawa item pungutan mereka melalui gerbang, meski terkadang item-item itu dimuntahkan dari gerbang. Tapi item yang ada di sini spesial. Bahkan teknologi modern sekalipun tidak bisa mengolahnya, karena mereka tidak bisa menyimpannya terlalu lama, jadi mereka membuangnya kemari. Tapi 3 tahun dari sekarang, akan ada teknologi yang bisa mengolah material ini menjadi bahan organik. Tapi dengan kekuatanmu, itu hanya butuh waktu 1 tahun. Dengan begitu, kau bisa memonopoli bisnis ini sendirian. Mendengar itu Babangkan tersenyum licin. "Jadi begitu, aku tidak akan tertipu. Kau juga mau menggunakan bakatku untuk memperkaya dirimu sendiri kan? Tidak akan ada yang percaya dengan omong kosongmu itu." Dengan jentikan jari saja, sampah-sampah di sana langsung berantakan. Tentu Mas Aki sangat terkejut karena Babangkan mencoba untuk menyerangnya. Ternyata Babangkan mengeluarkan skill bernama Reconstruction. Dia membuat golem raksasa dari tumpukan sampah. "Kau mau bermain-main denganku? Tidak akan aku maafkan." Dia langsung menggunakan golemnya itu untuk menyerang Mas Aki. Serangan itu cukup dahsyat sampai membuat tanah pun hancur. Namun beruntungnya Mas Aki berhasil menghindari serangan itu. Mas Aki pun bergumam, dia benar-benar seorang alkemis yang asli. Mas Aki pun mengeluarkan killcraft-nya, Sword of Azul. Kemudian dengan cepat melesat dan dengan sekali tebasan, membuat golem milik Babangkan langsung hancur berkeping-keping. Runtuhan dari golem itu sampai membuat Babangkan harus melindungi dirinya. Namun dia tidak melihat keberadaan Mas Aki di sana.
Dia pun mencoba mencari keberadaan Mas Aki. Siam, jadi kau juga seorang pencipta, terbatas untuk pedang. Dia pun menyadari keberadaan Mas Aki di belakangnya. Namun dia sangat terkejut, di mana sudah begitu banyak pedang yang terhunus menuju ke badannya. Tidak tinggal diam, Babangkan mengeluarkan skill recombination. Dengan meletakkan tangannya di atas tanah itu mulai naik dan membentuk sebuah perisai untuk melindungi dirinya dari serangan Mas Aki. Serang Mas Aki pun menancap di perisai tanah milik Babangkan. Namun serangan milik Mas Aki lebih kuat daripada perisai Babangkan. Perisai tanahnya pun perlahan mulai retak. Beberapa detik kemudian pun, pedang Mas Aki berhasil menembus pertahanan Babangkan. Tentu sangat panik Babangkan melihat serangan itu. Dia langsung menutup matanya tepat sebelum beberapa inci pedang menembus kepalanya. Namun tiba-tiba tidak ada hal yang buruk terjadi. Ternyata Mas Aki membatalkan skillnya. Aku tidak akan menipumu. Aku ingin kau bekerja sama denganku. Aku tidak bilang kau akan melakukannya tanpa imbalan. Aku serius menawarkan pertukaran yang setara. Bukankah kau mau uang? Sementara Babangkan hanya tersenyum. Kau benar, uang adalah yang terpenting di dunia ini. Meski hanya 1 yen sekalipun, aku harus mendapatkannya. Tidakkah kau setuju? Dia mengatakan itu dengan wajah seperti maniak uang. Tentu Mas Aki hanya heran melihat sikap dari Babangkan. Lalu Babangkan pun berdiri dari jatuhnya. Dia lalu berkata, baiklah, aku mengerti. Akan aku buatkan obat yang kamu mau itu. Aku bersedia membantumu. Sambil membersihkan tangannya yang kotor, Babangkan menambahkan, aku bisa tetap tenang meski setelah berlumuran sampah. Tapi dalam hati dia berkata, kemampuan membaca masa depan pria ini. Tidak, itu masih belum jelas. Skill yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia punya kemampuan untuk menahan seorang rangka sepertiku. Setidaknya kegunaan dia lebih dari orang biasa. Dia lalu berkata kepada Mas Aki, potensimu menarik perhatianku. Tapi tetap saja aku merasa aneh. Apa tumpukan sampah ini sungguh bisa diubah menjadi bahan organik? Mas Aki pun membenarkan itu. Untuk sekarang biayanya sekitar segini. Ya, kenyataannya, keuntungan bergantung pada berapa banyak liter yang bisa kita produksi. Memonopoli seluruh fasilitas produksi sebelum teknologi ditemukan. Melihat Babangkan yang sibuk ngomong sendiri, membuat Mas Aki heran. Lalu setelahnya, Babangkan mengerti bahwa tempat ini punya prospek yang luas dan akan menjadi lahan uang yang besar. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Babangkan kembali mengatakan, dengar, aku menerima semua ini untuk diriku sendiri. Mas Aki lalu membalas, lagi pula aku juga tidak punya teknologi dan dana. Pengetahuan ini sangat berguna bagi mereka yang bisa memanfaatkan informasi ini. Babangkan berkata, itu masuk akal. Dengan penglihatan masa depan yang kau punya, padahal kau sendiri bisa mendirikan bisnismu. Lalu Mas Aki terdiam saat menatap raut wajah Babangkan. Bahkan obat yang akan kubuat untukmu. Aku penasaran masa depan seperti apa yang sudah kau lihat. Izinkan aku untuk menyaksikannya. Mas Aki pun setuju dan akan menghubunginya nanti. Dan dalam hati Mas Aki berkata, dengan imin semua kepingan puzzle sudah terkumpul. Tunggulah Natsu, tinggal sedikit lagi. Besoknya di Gedung Penelitian Umum Universitas Tokyo Pusat, Babangkan menyambut orang yang datang ke laboratorium pribadinya. Ternyata itu adalah Mas Aki dan Mbak Alis yang juga berada di sana. Melihat kedatangan Mbak Alis, Babangkan terlihat sangat senang. Sebuah kehormatan untuk menyambutmu di sini. Di sela obrolan Babangkan dan Mbak Alis, Mas Aki berkata, ngomong-ngomong, ini adalah bahan-bahan untuk obatnya. Dia pun mengeluarkan Moon Magic Stone. Wah, ini pertama kali aku melihatnya. Aku bisa merasakan sihir kuat di dalam batu ini. Ini sangat indah seperti kepompong. Mas Aki lalu menjelaskan, sekarang batu-batu ini masih belum bangkit. Aku mau kau membangkitkan dengan kemampuan property morphing sebagai seorang alkemis. Baiklah, biar ku coba. Tapi apa efek dari benda ini? Bisakah setidaknya kau memberitahuku? Itu adalah obat untuk penyakit mana shock. Tentulah Babangkan sangat terkejut. Itu adalah obat spesial. Sampai sekarang masih belum ada obat untuk penyakit mana shock. Jika ini digunakan untuk psikoterapi, omong kosong, aku tidak mau membantumu. Mas Aki pun berkata, tapi itulah kebenarannya. Sihir yang ada di dalam batu ini
bisa digunakan untuk menetralkan penyumbatan mana dari penyakit mana shock. Mbak Alis lalu bertanya pada Mas Aki, jadi akhirnya, kita bisa mengobati penyakit ini kan? Iya, aku tidak salah, jadi tolong percayalah. Mendengar semua perkataan dari Mas Aki membuat Babangkan langsung bergumam. Dengan menyeringai layaknya psikopat dia berpikir, "Hoi, pria ini benar-benar harta karun tersembunyi." Secara diam-diam dia pun mengirimkan pesan pada seseorang. Lalu mengatakan pada Mas Aki, "Aku mengerti, properti macam apa yang harus aku rubah?" "Properti panas," jawab dari Mas Aki. "Panas ya? Baiklah, mari kita lakukan." Babangkan lalu mulai melakukan proses skillnya. Setelah itu, dia menyatukan kedua tangannya dan mulai menggunakan skillnya untuk menuruti apa yang dikatakan Mas Aki. Terlihat kini panas api mulai membakar batu Moon Magic Stone. Panas itu pun sampai dirasakan oleh Mbak Alis dan Mas Aki. Mbak Alis pun penasaran akan seperti apa jadinya dengan obat itu. Tapi batu itu dengan skill milik Babangkan masih belum menunjukkan perubahan. Kenapa masih belum berubah? Apa temperaturnya tidak cukup? Aku akan coba padatkan dan meningkatkan efisiensi termal. Setelah beberapa saat, kini batu itu mulai menunjukkan reaksi. Secara perlahan batu itu mulai retak. Reaksinya berubah, ucap dari Babangkan. Sementara Mbak Alis dan Mas Aki menunggu dengan penuh harapan. Aku mengerti sekarang. Cangkang luarnya menyebarkan panas. Lalu, aku hanya perlu meradiasi intinya. Batu Moon Magic Stone pun kini mulai hancur. Mas Aki yang penasaran mulai mendekat ke Babangkan. Babangkan berkata, "Bagus, aku bisa melihatnya. Sekarang aku hanya perlu menyusunnya kembali dengan benar." Setelah beberapa lama proses itu pun selesai. Akhirnya cangkang yang menyelimuti batu itu pun terkelupas. Terlihat obat itu sangat bercahaya serta memancarkan mana yang meluap-luap. Akhirnya berhasil Babangkan dengan bangga mengangkat obat itu. Mas Aki lalu melihat obat itu. Babangkan menanyakan, "Apa ini sudah cukup?" Melihat obat itu, Mas Aki mulai meneteskan air mata. Dia bergumam sambil membayangkan Natsu di masa lalu. Aslinya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuat obat ini. Sampai akhirnya Natsu tidak dapat diselamatkan. Dengan ini aku bisa menyembuhkan dia. Mas Aki pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Babangkan. Melihat itu, membuat Mbak Alis heran. "Aku tidak percaya kamu bisa membuat ekspresi seperti itu, adikmu sangat berarti untukmu ya." Lalu Mbak Alis berkata kepada Mas Aki, "Selamat Kiyomi Aki, aku sangat bangga bisa menyaksikan momen bersejarah ini. Tapi kita harus berhati-hati dengan pencapaian ini. Ini akan membuat dunia gempar." Mas Aki pun setuju, "Jika bisa aku mau menghindari pengumuman publik." Sementara Babangkan protes, "Tunggu sebentar. Apa yang kau katakan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Ini obat untuk penyakit yang sangat mengancam umat manusia tahu. Adikmu bukan satu-satunya yang menderita. Pasien seluruh Jepang, tidak bahkan orang seluruh dunia, juga membutuhkan obat ini." Mbak Alis selalu beralasan, dia punya kemampuan untuk membaca masa depan, dia tidak mau dunia mengetahui kemampuannya. Mas Aki pun hanya diam mendengar Mbak Alis. Begitupun dengan Babangkan yang terlihat sangat kesal. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba ada petugas yang masuk dan memberitahu, "Dokter Kanzaki, tiba-tiba ada banyak orang." Tentu Mbak Alis dan Mas Aki sangat terkejut. Dan dengan wajah haus akan popularitas, Babangkan berkata, "Biarkan aku berdiri di hadapan mereka untuk menggantikanmu." Perkataan Babangkan menjadi akhir video kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya.